Presiden Joko Widodo menghadiri acara Halakoh Nasional Majelis Zikir Hubul Watan di Jakarta. Presiden mempersilahkan para ulama untuk menggelar acara di halaman Istana Negara. Presiden Joko Widodo yang telah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Majelis Zikir Hubul Watan ini memfasilitasi para ulama untuk membuka rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 dengan agenda istighosah ataupun zikir akbar di halaman istana. Pihak istana mengklaim sudah menyiapkan halaman istana untuk kegiatan para ulama dan juga umaroh dimulai dari 1 Agustus mendatang. Jokowi mengaku senang dengan adanya forum atau majelis yang dapat mempersatukan para ulama dan umara yang saling bersilaturahmi ini. Pemirsa, Majelis Zikir Hubul Watan menyelenggarakan Halakoh Nasional Alim Ulama di Hotel Borobudur, Jakarta. Sejumlah tokoh bangsa ikut hadir dalam acara ini termasuk Presiden Joko Widodo. Dan untuk informasi terkini di sana ada reporter kami Gadis Bianca. Gadis, bagaimana jalannya acara Halakoh ini dan apa tujuan dari acara ini? Ya, Naila, baru saja selesai diselenggarakannya Halakoh Nasional Alim Ulama Majelis Zikir Hubul Watan yang baru saja selesai dan Presiden Joko Widodo juga baru saja meninggalkan lokasi acara di Hotel Borobudur, Jakarta. Tadi disampaikan oleh inisiator acara Halakoh Nasional Alim Ulama ini, Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa peran besar ulama ini amat besar dalam menjaga kerukunan dan keberagaman bangsa Indonesia. Ia pun menegaskan bahwa para ulama ini yakin dan komitmen dalam menjaga NKRI yang disebutnya sebagai harga mati. Lalu juga untuk bagaimana Pancasila ini sebagai dasar negara adalah final. Ia pun mengingatkan bagi kelompok-kelompok yang radikal dan intoleran serta ingin mengubah negara dan bentuk negara Indonesia ini tidak bisa dibiarkan. Sehingga ia pun meminta para alim ulama terus berperan memperbaikinya dengan peranata kenegaraan, kemasyarakatan dan juga keagamaan. Dalam kesempatan sambutannya, ia pun berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang turut hadir dalam acara ini dan berlaku sebagai Ketua Dewan Pertimbangan atau Ketua Dewan Pembina, maksud kami Majelis Zikir Hubul Watan. Adapun Presiden Joko Widodo yang dalam pidatonya tadi sempat menyampaikan bahwa ia amat bersyukur saat ini memiliki forum majelis agar ulama dan umaroh bisa berjalan beriringan dengan tujuan bangsa. Yang kedua, Presiden menceritakan bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin negara yang kagum dan terpesona atas keberagaman Indonesia menjaga kebangsaannya. Demikian Naila, kembali ke Anda di studio. Baik, Gadis Bianca melaporkan langsung dari Hotel Borobudur, Jakarta. Terima kasih. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk Ishak menyatakan Balikpapan siap menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru. Presiden Joko Widodo mengatakan ide pemindahan ibu kota masih dikaji. Presiden menjelaskan pentingnya perencanaan matang dan kajian mendalam untuk wacana pemindahan ibu kota. Presiden juga mengatakan untuk pindah ibu kota memerlukan pertimbangan sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian, di mana kini sudah banyak negara lain yang memisahkan wilayah perekonomian dan pemerintahan. Ada 3 provinsi yang paling memungkinkan dan layak dijadikan ibu kota negara Indonesia, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Belum sampai ke penentuan di mana belum, tapi memang sudah ada 3 provinsi. 3 provinsi apa sih? Belum, jadi masih dalam kajian ini, kajian yang perlu detail ya kan, perlu detail sehingga masalah yang berkaitan dengan kebencanaan, yang berkaitan dengan infrastruktur, yang berkaitan dengan sosial politik yang ada, semuanya dihitung semuanya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time. Pemirsa, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyiapkan 3 provinsi untuk diputuskan menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta. Ketiga provinsi itu berada di Pulau Kalimantan. Selain kota Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, pemerintah juga menyiapkan kota lain di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan menjadi kandidat ibu kota negara yang akan ditentukan oleh pemerintah. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, hingga kini rencana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya belum final.
Kriteria tempat yang layak dijadikan ibu kota negara adalah kegiatan ekonomi dengan pemerintahan dapat dipisahkan. Meski ia mengakui pemindahan kegiatan politik dan pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Menurut Basuki diperlukan waktu sekitar 4 sampai dengan 5 tahun untuk memindahkan ibu kota karena ada beberapa sistem yang harus diperhatikan dengan detail, diantaranya menyangkut infrastruktur, perkotaan, sistem saluran air atau drainase, transportasi, dan jalan raya. Jakarta dinilai sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara. Penurunan muka tanah dan membludaknya jumlah penduduk setiap tahun menjadi alasan utama ibu kota negara ini harus segera pindah. Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta selalu muncul dan tenggelam dari berbagai masa pemerintahan. Namun berbagai usulan pemindahan itu beberapa kali kandas. Kali ini pemerintah Jokowi Yusuf Kala kembali membangkitkan wacana ini. Jakarta yang semakin padat dengan beban penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya menjadi alasan utama pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota ini dinilai tepat, mengingat beberapa penelitian menyebut bahwa Jakarta tidak layak lagi menjadi ibu kota dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI mencatat pada tahun 2000 hingga 2005, permukaan tanah Jakarta mengalami penurunan sekitar 5 hingga 15 cm setiap tahun. Bahkan karena itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI memprediksi Jakarta akan tenggelam pada 2030 apabila pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperhatikan keseimbangan ekologis. Sementara menurut Bappenas, pemindahan ibu kota negara perlu dilakukan karena banyaknya jumlah pekerja di Jakarta, sementara mereka berdomisili di pinggiran Jabodetabek yang akan mengakibatkan pemborosan BBM. Setidaknya 6,5 miliar liter BBM senilai sekitar 30 triliun rupiah dihabiskan oleh 2 juta pelaju ke Jakarta setiap tahunnya. Masih menurut data Bappenas, sampai 2010, sekitar 30 juta dari 200 juta penduduk Indonesia menempati area 1.500 km persegi di Jabodetabek, atau 15% penduduk menempati kurang dari 1% wilayah Indonesia. Untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta, pemerintah membutuhkan dana sekitar 50 triliun rupiah hingga 100 triliun rupiah. Dana tersebut rencananya dikucurkan secara multi-years dalam jangka 10 tahun atau sebesar 5 triliun hingga 10 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, kita awali dari Pak Syarif terlebih dahulu. Pak Syarif, Kepala Bappenas kemarin kembali menyinggung mengenai progres kajian pemindahan ibu kota. Dari DPR sendiri sikapnya seperti apa? Apakah mendukung ide ini? Ya, saya kira pertama perlu kita dukung. Saya beri apresiasi terhadap pemerintahan sekarang dalam arti bahwa tidak hanya tataran wacana. Kalau kita lihat sudah ingin memindahkan ibu kota ini kan sejak zaman Bung Karno, bahkan pada waktu diresmikannya pemerintahan Palangkaraya pada bulan Juli kalau tidak salah saya itu tahun 1957, Bung Karno sudah mencanangkan itu untuk pindah di Palangkaraya. Anda melihat apa urgensinya kemudian memindahkan ibu kota dari Jakarta ke tempat lainnya? Ya, kalau kita lihat ada banyak persoalan, umpamanya sekarang lah aspek sosial, umpamanya di Jakarta sebegitu tinggi ya, kemacetan, kemudian juga faktor penurunan tanah, kemudian tingkat kriminalitas, kemudian kemacetan dan sebagainya itu, ya tentu ini harus ada solusi untuk mengurai ini. Yang kedua, bagaimana juga memberikan tidak tertumpu pertumbuhan ekonomi hanya ada di Jakarta atau di Pulau Jawa. Artinya pemindahan ibu kota ini berupa sebuah kebutuhan, bukan hanya kemudian ide reaktif terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Jakarta? Ya, saya kira itu merupakan kebutuhan untuk masa panjang. Oke. Baik, kita ke Pak Jihansyah. Pak Jihansyah, mengenai rencana ataupun wacana pemindahan ibu kota ini menurut Anda memang kebutuhan atau hanya ide reaktif dari berbagai macam persoalan yang saat ini memang ada di Jakarta? Iya, dua-duanya. Jadi permasalahan Jakarta itu sudah terlalu berat ya. Dan di sisi lain pembangunan Indonesia itu perlu lebih merata ya secara tata ruang. Ya, terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, di luar Pulau Jawa deh ya. Nah, kan sudah terlalu padat ya penduduk Pulau Jawa, sudah sekitar 60% penduduk Indonesia. Nah, dan pembangunan ibu kota
itu diyakini sebagai katakanlah penarik ya, magnet penarik ya untuk efektifnya pengembangan wilayah ya, desentralisasi dari konsentrasi. Jadi saya pikir ini wacana yang sudah demikian banyak ya dibahas kelayakannya. Nah, lebih baik pemerintah sekarang untuk langsung berbicara mengenai bagaimana persiapan yang perlu dilakukan. Oke, nah mengenai pemindahan ibu kota yang sebetulnya bukan rencana baru sudah digaungkan sejak lama, menurut Anda seberapa serius pemerintah untuk kali ini? Saya pikir cukup serius. Jadi di pemerintahan yang lalu, zaman pemerintahan Pak SBY sudah ada respon sedikit ya. Nah, namun mungkin karena di akhir masa pemerintahan beliau belum disusun studinya lebih mendalam. Nah, sekarang yang kita perhatikan di Bappenas mengatakan akhir tahun ini sudah selesai yang namanya studi kelayakan ya. Jadi sudah tidak perlu lagi dibahas lagi kelayakannya, sudah ada semua kajiannya di sana dari sisi infrastruktur, dari sisi wilayah strategis ya, geografisnya, dari sisi kesiapan, anggaran, aset tanah dan sebagainya sudah dikaji kelayakannya. Nah, tinggal langkah-langkah persiapan apa yang perlu dilakukan. Oke. Baik, ini mengenai pernyataan dari Bappenas sendiri Pak Syarif yang mengatakan ini kajian diharapkan selesai pada tahun ini karena 2 tahun ke depan diharapkan mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi ibu kota negara. Menurut Anda dalam 2 tahun ke depan ini adalah waktu yang memang rasional, akan kemudian bisa direalisasikan proyeknya atau bagaimana? Saya kira tinggal goodwill daripada pemerintah. Paling tidak sekarang itu sudah harus selesai secara mendalam pengkajian terhadap perpindahan ibu kota itu betul-betul bisa diimplementasikan bahwa ada keseriusan itu. Kemudian masalah perpindahan saya kira bisa saja secara gradual ya, secara bertahap. Ya, tidak semuanya harus, memang kalau secara keseluruhan tentu ada beberapa persoalan yang harus apakah itu dari segi anggaran, kemudian infrastrukturnya. Tetapi paling tidak secara bertahap. Artinya institusi pemerintah yang perlu untuk mendapat penanganan cepat ya tentu harus di sana, kantor presiden, kementeriannya, sekneknya dan sebagainya. Mungkin parlemennya dari di sini, kemudian beberapa waktu baru pindah juga bisa ya. Baik. Ya, mengenai pemindahan ibu kota ini memang menimbulkan ada pandangan yang kemudian mendukung, ada pandangan yang juga kontra. Tapi kita akan simak bagaimana pandangan dari Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ibu kota itu di mana-mana kan tidak campur kota bisnis sekalian ya. Saya setuju idenya. Tapi kalau 2018 ya saya kira sulit ya. Memindahkannya apakah bisa di Jonggol seperti dulu Pak Harto kan maunya memindahkannya di Jonggol. Itu Lampung bagus deket. Ya Lampung. Dapil saya kan. Pak, ini soal lain Pak. Iya kan bisa dibikin kan tol laut kan. Iya. Deket tuh. Pak soal ya sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Nah, kalau sekarang ya kan prioritasnya infrastruktur, listrik, irigasi, ya kan, untuk menunjang sektor pangan yang kita masih impor beras besar, impor gula, macam-macam itu. Saya kira skala prioritas. Pak, soal ini Pak. Ya, Pak Syarif, tadi Pak Zulkifli mengatakan mengenai 2018 terlalu cepat dan ini juga harus disesuaikan dengan keuangan negara dan ada prioritas-prioritas yang kemudian harus didahulukan seperti infrastruktur, listrik, tanggapannya. Ya, paling tidak saya mengambil satu keyakinan kepada pemerintah bahwa paling tidak itu punya satu goodwill lah, ingin mewujudkan itu. Tentu ini nanti kan ini kan masih baru akan dilakukan pengkajian secara mendalam ini oleh Bappenas. Tentu ini yang spiritnya itu yang harus menjadi motivasi kita. Karena memang persoalan ibu kota ini harus sudah kita lakukan karena memang kondisi yang ada sekarang kita bisa lihat secara bersama-sama dan tentunya saya sangat sangat mendukung terhadap ini dalam rangka secara politis paling tidak ini ada
membagi ya, ada penyetaraan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Apalagi itu di Kalimantan. Itu ini merupakan satu satu persoalan yang cukup memberikan pemecahan masalah untuk masa yang akan datang. Oke, baik. Pak Jehansyah, bagaimana dengan sesuai keuangan negara?